Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan Syafwan, nomor induk mahasiswa 2005-113773. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang syair untuk memenuhi syarat UAS budaya Melayu. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Syair termasuk salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa ke dalam sastra Indonesia bersama dengan masuknya ajaran Islam ke Indonesia. Jumlah baris pada syair adalah tempat baris dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 10 suku kata. Bagian syair secara keseluruhan hanya memuat isi dan tidak memiliki sampiran. Rima yang digunakan pada syair berpola a. Isi syair dapat berupa kisah romantis, peristiwa sejarah, ajaran Islam, atau agama. Syair juga dapat berisikan kiasan atau sindiran. Asal istilah kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur yang berarti perasaan. Kata syu'ur berkembang menjadi kata syir'u yang berarti puisi. Dalam perkembangannya, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga syair didesain sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu, tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Syair dikenal berdasarkan ajaran tasawuf yang berkembang di Nusantara. Syair berbahasa Arab yang tercatat paling tua di Nusantara adalah catatan di batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Paseh, Aceh, tanggal 1297 Masehi. Sedangkan syair berbahasa Melayu yang tertua adalah syair pada prestasi Minye Tujuh Aceh. Kata syair yang terekam pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Ciri-ciri syair adalah yang pertama, tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Selanjutnya tiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan bersajak a. Semua berbaris adalah isi. Bahasa berbentuk kiasan. Syair berisi tentang nasihat atau petuah dan cerita. Fungsi syair pertama, menjadi unsur penting dalam kegiatan kesenian dan sebagai wujud ekspresi kebudayaan masyarakat. Dijadikan sebagai sarana hiburan karena sering dilantunkan dalam majelis-majelis tertentu secara rutin dan dalam upacara adat perkawinan. Dijadikan pengiring tarian di daerah tertentu. Dengan kemerduan syair yang dilantunkan sebuah ajaran, nasihat, dan petuah akan memberikan kesan mendalam dan dihayati sebagai suatu kebenaran dalam hati pendengarnya. Kriterianya, pertama bahasa. Dalam karya sastra, media komunikasi utama yang digunakan adalah bahasa. Jenis bahasa yang digunakan dalam karya sastra adalah bahasa sastra yang memiliki kekhasan tersendiri. Penggunaan bahasa sastra dapat menyampaikan sifat fonetis, morfologi, dan sintaksis sastra yang menyertakan perasaan pribadinya. Penggunaan bahasa sastra secara menyimpang termasuk dalam penyimpangan sosial dan bukan perorangan. Dalam kajian sastra, penyimpangan sosial merupakan bentuk kebebasan penyair. Kedua, ada gagasan. Di dalam syair, gagasan berperan sebagai salah satu unsur batin penulisnya. Gagasan dalam sastra dianggap sebagai fakta atau sebuah kebenaran. Penamaan ini dilandasi dengan penggunaan gagasan yang benar-benar pernah terjadi dan harus diterima sebagai kenyataan. Yang ketiga, ada keseimbangan. Keseimbangan di dalam syair berbentuk pengulangan bunyi yang sama pada akhir bait pada keseluruhan syair. Bentuk keseimbangan di dalam syair yaitu pola iramanya atau musikalisasi. Yang keempat, ada kata akhir. Kata akhir dari sebuah bait syair disebut dengan sajak. Penggunaan jenis sajak
dapat diketahui pada akhir bait syair. Bait syair termasuk huruf-huruf hidup atau berharkat, dan termasuk pula huruf hidup sebelum suku pertama. Dalam telaah sastra khifiah lebih tepat disebut dengan sajak. Yang kelima ada imajinasi. Dalam syair, yang dimaksud dengan imajinasi adalah daya khayal yang dikembangkan dari kenyataan dan pengalaman. Pembentukan imajinasi tidak serupa dengan kenyataan yang sesungguhnya. Penciptaan imajinasi didasarkan pada intuisi penulis yang mengacu pada perasaan pribadinya. Prosa dapat dikatakan sebagai syair yang memiliki daya khayal yang indah. Imajinasi di dalam syair lebih mengutamakan keindahan isi dibandingkan keindahan saja. Selanjutnya ada jenis-jenis syair. Berdasarkan isinya, syair cerita. Syair cerita merupakan syair yang menyerupai novel dengan kisah yang objektif. Pembacaannya mirip dengan kasidah dengan isi yang amat panjang. Syair cerita menceritakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah dengan tema kepahlawanan. Penyajian syair cerita dalam bentuk nyanyian. Contoh syair cerita yaitu kisah Liazah dan Udisa atau 16.000 baris karya Homerus dari Yunani. Yang selanjutnya ada kisah Mahabharata 1000 bait dari India dan Shahnamah Al-Firdaus 60.000 bait dari Persia. Yang kedua ada syair lirik. Syair lirik merupakan syair yang mengungkapkan perasaan sedih maupun harapan secara langsung. Tujuan syair lirik adalah untuk menggambarkan kepribadian seseorang. Penyajian syair lirik dalam bentuk kasidah yang panjang. Syair lirik dipergunakan oleh sastrawan Arab. Kepribadian seseorang dijelaskan dengan cara memuji, mengejek, meratap, atau merayu. Selanjutnya ada syair drama. Syair drama merupakan syair yang dibuat untuk dipentaskan di atas panggung. Isi syair menggambarkan keadaan yang objektif. Jumlah bait pada syair drama tidak terlalu panjang karena keterbatasan waktu dan tempat pementasan. Syair drama merupakan perpaduan antara syair cerita dan syair lirik. Syair disajikan dalam bentuk episode yang disusun dengan runtut. Penyampaian pesan dalam syair drama memerlukan peran aktor untuk mengungkapkan perasaan kepribadian yang berbeda. 1. Syair Panji. Syair Panji adalah syair yang menceritakan peristiwa, kondisi, keadaan, situasi, ataupun orang-orang yang hidup di dalam istana kerajaan. Kedua ada syair kiasan. Syair kiasan adalah syair yang menceritakan tentang perumpamaan terhadap kejadian tertentu. Contoh seperti bagai air di daun keladi, yang artinya adalah tentang kepribadian seorang yang tidak memiliki pendirian atau prinsip sehingga hidupnya tidak menentu. Selanjutnya ada syair burung muri karya Sultan Badaroidin. Paksi simbang konon namanya, cantik dan manis sekalian lakunya. Matanya intan cemerlang cahayanya, paruhnya gemelang tiada taranya. Terbangnya simbang berperi-peri, lintas di kampung Bayan Johari. Terlihatlah kepada putrinya Nuri, mukanya cemerlang manis berseri. Seimbang mengiring ke atas getah, semalah sama berjumpa mata. Berkorban arwah leburlah cinta, letihnya dan lesunya rasa anggota. Yang ketiga ada syair romantis. Syair romantis adalah syair yang berisi tentang percintaan, perasaan cinta, dan kasih sayang ataupun kisah cinta. Contohnya ada syair Bidadari Lahir. Dengarlah kisah suatu riwayat, raja di desa negeri Kebayan. Dikarang fakir dijadikan hikayat, dibuatkan syair serta berniat. Adalah raja sebuah negeri, Sultan Agung bijak bestari. Asalnya baginda raja yang bahari, melimpahkan pada dagang beperi. Kabarnya orang empunya termasa. Baginda itulah raja perkasa. Tiadalah ia merasakan susah, entahlah kepada esok dan lusa. 4. Ada syair sejarah. Syair sejarah adalah syair yang ditulis berdasarkan suatu kejadian
tokoh, pemeran, cerita, ataupun tempat yang memiliki nilai sejarah seperti peperangan, asal-muasal daerah, nilai sejarah atau suatu patung, candi, dan lain-lainnya. Contohnya, syair Negara Dipa. Bermula kisah kita mulai, zaman dahulu zaman bahari. Asal mualanya sebuah negeri, timbulnya kerajaan raja di candi. Kerajaan bernama Negara Dipa, raja pertama Empu Jamika, putra tunggal Mangkubumi dengan Sitira, asal negeri Keling di tanah Jawa. Mangkubumi saudagar kaya, kerabat raja yang bijaksana. Berputra seorang elok rupanya, Empu Jatmika konon namanya. Yang kelima ada syair agama. Pertama kalinya syair masuk ke Nusantara Indonesia yaitu bersama dengan masuknya ajaran Islam. Oleh karena itu banyak syair agama yang ada jenis-jenis syair agama yaitu syair sufi tentang ajaran Islam, syair tentang riwayat cerita Nabi, dan syair tentang nasihat. Contoh, syair bertaubat. Janganlah engkau berbuat maksiat, janganlah engkau berbuat jahat. Segeralah engkau bertaubat agar selamat dunia akhirat. Apabila engkau kesulitan dan menerima segala cobaan. Memohonlah kepada Tuhan, pasti Tuhan mengabulkan. Jangan lupa kepadanya, patuhilah perintahnya. Bertaubatlah kepadanya, pasti Tuhan menerimanya. Berikut ada 3 contoh syair Tuhan. 1. Seri negeri gelar diberi. Sebuah pulau cantik berseri, bernaung di bawah sebuah negeri, raja berdaulat paduka seri. Yang kedua ada pulau legenda dimakan sumpah. 7 keturunan tamatlah sudah, karena makmur melimpah ruah, semua penghuni tersenyum megah. Ketiga ada lautnya biru, pantainya indah, makam mahsuri, legenda sejarah. Putri Melayu tak mudah menyerah, 7 keturunan dimakan sumpah. Yang keempat, wahai muda, kenali dirimu, inilah perahu tamsil dirimu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal dirimu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.